Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 kurikulum akan menjelaskan mengenai inovasi kurikulum 2013. Kelompok kami beranggotakan Anggi Detia Agnesari, Nikita Diana Nabila, Resti Melinawati, dan Dea Panzela. Dan langsung saja kita ke materinya. Berdasarkan KBBI, inovasi diartikan sebagai penemuan baru yang berbeda dari yang sudah ada. Sedangkan kurikulum menurut KBBI adalah perangkat mata pelajaran yang diajarkan pada lembaga pendidikan. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa inovasi kurikulum dan pembelajaran dapat diartikan sebagai suatu ide atau tindakan-tindakan tertentu dalam bidang kurikulum yang dianggap baru dengan tujuan untuk memecahkan masalah pendidikan. Inovasi kurikulum terbagi menjadi dua jenis, yaitu top-down innovation dan bottom-up innovation. Top-down innovation merupakan inovasi yang diciptakan oleh atasan sebagai usaha meningkatkan efisiensi pendidikan dan pemerataan pendidikan di masyarakat. Sedangkan bottom-up innovation merupakan inovasi yang dibuat berdasarkan ide, pikiran kreasi, inisiatif sekolah, guru, atau masyarakat. Inovasi ini jarang dilakukan di negara kita, karena sistem pendidikan yang ada cenderung bersifat sentralistis. Selanjutnya yaitu macam-macam inovasi kurikulum. Yang pertama, inovasi kurikulum berbasis kompetensi. Kurikulum berbasis kompetensi memiliki orientasi bahwa siswa tidak hanya memahami materi pelajaran untuk mengembangkan kemampuan intelektual, melainkan perlunya pemahaman yang dapat dimanfaatkan dalam berperilaku di kehidupan nyata. Yang kedua yaitu inovasi kurikulum berbasis masyarakat. Kurikulum berbasis masyarakat memiliki bahan objek kajian kebijakan dan ketetapan di daerah dengan menyesuaikan kondisi lingkungan alam, sosial, ekonomi, budaya, dan juga dengan kebutuhan pembangunan daerah yang diperlukan oleh peserta didik di setiap daerah. Selanjutnya yaitu ciri-ciri inovasi kurikulum. Yang pertama yaitu adanya keuntungan relatif, yaitu sejauh mana inovasi dianggap menguntungkan bagi penerimanya. Tingkat keuntungan atau kemanfaatan suatu inovasi dapat diukur berdasarkan nilai ekonomi, faktor status sosial, kesenangan, kepuasan, atau mempunyai komponen yang sangat penting makin menguntungkan bagi penerimaan, makin cepat tersebarnya inovasi. Yang kedua ada kompatibel dan adanya kesepahaman, yaitu tingkat kesesuaian inovasi dengan nilai, pengalaman lalu, dan kebutuhan dari penerima. Inovasi yang tidak sesuai dengan nilai atau norma yang diyakini oleh penerima tidak akan diterima secepat inovasi yang sesuai dengan norma yang ada. Yang ketiga yaitu memiliki derajat kompleksitas, yaitu tingkat kesukaran untuk dimahami dan menggunakan inovasi bagi penerimanya. Suatu inovasi yang mudah dimengerti dan mudah digunakan oleh penerima akan cepat tersebar. Sedang inovasi yang sukar dimengerti atau sukar digunakan oleh penerima akan lambat proses penyebarannya. Yang keempat yaitu ada trialibilitas, artinya sampai sejauh mana suatu inovasi dapat diuji cobakan keandalan dan manfaatnya. Suatu hasil inovasi dapat dengan mudah diadopsi manakala hal tersebut dapat dilihat dan diuji cobakan melalui pengalaman lapangan. Yang kelima yaitu dapat diamati, yaitu tidaknya diamati suatu hasil inovasi. Suatu inovasi yang hasilnya mudah diamati akan semakin cepat diterima oleh masyarakat. Selanjutnya yaitu kurikulum 2013. Kurikulum 2013 yaitu merupakan kurikulum baru pengganti KDSP. Kurikulum ini berbasis kompetensi yang menekankan pada pengembangan kemampuan peserta didik dalam melakukan tugas dengan standar formasi tertentu. Adapun beberapa landasan pengembangan dari kurikulum 2013 diantaranya, yang pertama itu landasan filosofis. Filosofis Pancasila yang memberikan berbagai prinsip dasar dalam pembangunan pendidikan. Filosofis pendidikan yang berbasis pada nilai-nilai luhur, nilai akademik, kebutuhan peserta didik dan masyarakat. Yang kedua itu landasan yuridis. RPJMM 2010-2014 sektor pendidikan tentang perubahan metodologi pembelajaran dan penataan kurikulum. PP nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan, Inpres nomor 1 tahun 2010. Yang ketiga yaitu landasan konseptual. Relevansi pendidikan, kurikulum berbasis kompetensi dan karakter, pembelajaran konseptual, pembelajaran aktif, penilaian yang valid, utuh, dan menyeluruh. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait kelebihan dan kelemahan dari kurikulum 2013. Untuk kelebihannya, yang pertama, kurikulum 2013 menggunakan pendekatan yang bersifat alamiah atau konstekstual.
Lalu yang kedua, kurikulum 2013 yang berbasis karakter dan kompetensi mendasari pengembangan kemampuan-kemampuan lain. Yang ketiga, ada bidang-bidang studi atau mata pelajaran tertentu yang dalam pengembangannya lebih cepat menggunakan pendekatan kompetensi, terutama yang berkaitan dengan keterampilan. Yang keempat, lebih menekankan pada pendidikan karakter. Yang kelima, asumsi dari kurikulum 2013 adalah tidak ada perbedaan antara anak desa atau anak kota. Yang keenam, kesiapan terletak pada guru. Lalu selanjutnya ada kelemahan. Kelemahannya itu ada dua. Yang pertama, pemerintah seolah melihat semua guru dan siswa memiliki kapasitas yang sama dalam kurikulum 2013. Lalu yang terakhir, tidak ada keseimbangan antara orientasi proses pembelajaran dan hasil dalam kurikulum 2013. Selanjutnya, ada perbedaan kurikulum 2013 dengan KTSP. Yang pertama, dalam kurikulum 2013, SKL atau Standar Kompetensi Lulusan ditentukan terlebih dahulu melalui Permendikbud nomor 54 tahun 2003. Setelah itu, baru ditentukan standar isi yang berbentuk kerangka dasar kurikulum yang dituangkan dalam Permendikbud nomor 67, 68, 69, dan 70 tahun 2013. Lalu dalam KTSP, standar isi ditentukan terlebih dahulu melalui Permendiknas pada nomor 22 tahun 2006. Setelah itu, baru ditentukan SKL atau Standar Kompetensi Lulusan melalui Permendiknas nomor 23 tahun 2006. Selanjutnya yang kedua, dalam kurikulum 2013, aspek kompetensi lulusan ada keseimbangan soft skill dan hard skill yang meliputi aspek kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Namun, pada KTSP, lebih menekankan pada aspek pengetahuan saja. Lalu yang ketiga, dalam kurikulum 2013, di jenjang SD, tematik terpadu untuk kelas 1 sampai kelas 6. Namun, pada KTSP, tematik ini ada di jenjang SD terpadu untuk kelas 1 sampai 3. Selanjutnya, dalam kurikulum 2013, jumlah jam pelajaran per minggu lebih banyak dan jumlah mata pelajaran lebih sedikit dibanding KTSP. Sedangkan di KTSP sendiri, jumlah jam pelajaran lebih sedikit dan jumlah mata pelajaran lebih banyak dibanding kurikulum 2013. Selanjutnya, proses pembelajaran setiap tema di jenjang SD dan semua mata pelajaran di jenjang SMP atau SMA atau SMK dilakukan dengan pendekatan ilmiah, yaitu standar proses dalam pembelajaran terdiri dari mengamati, menanya, mengolah, menyajikan, menyimpulkan, dan mencipta. Sedangkan dalam KTSP, standar proses dalam pembelajaran terdiri dari eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Selanjutnya yang keenam, dalam kurikulum 2013, standar penilaian menggunakan penilaian autentik atau yaitu mengukur semua kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan berdasarkan proses dan hasil. Namun, di KTSP, penilaian hanya atau lebih dominan pada aspek pengetahuan saja. Dan yang terakhir atau yang ketujuh, peminatan atau penjurusan mulai pada kelas 10 untuk jenjang SMA atau MA. Sedangkan dalam KTSP, penjurusan mulai dari kelas 11. Kesimpulannya, dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa dalam kurikulum 2013 terdapat beberapa inovasi atau perubahan dari kurikulum sebelumnya. Kurikulum 2013 berbasis IT, sehingga memungkinkan siswa untuk lebih pandai daripada guru, dan siswa dapat belajar sendiri mendahului guru. Siswa dituntut untuk lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran. Dalam kurikulum 2013 ini, guru berperan sebagai tutor, dan dalam kegiatan pembelajarannya, siswa diajak untuk mencari tahu dan bukan hanya sekedar diberi tahu. Model pembelajaran yang diutamakan dalam kurikulum 2013 ini yaitu model pembelajaran inquiry, model pembelajaran discovery, model pembelajaran berbasis project, dan model pembelajaran berbasis permasalahan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.